Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Balik lagi di kajian online. Sejumlah anggota DPR secara mengejutkan mengkritik rencana Presiden terpilih Indonesia Prabowo Subianto untuk mengesahkan RUU perampasan aset koruptor pada 100 hari pertama kepemimpinannya nanti. Hal ini teman-teman cukup mengejutkan lantaran RUU perampasan aset ini telah diajukan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019. Bahkan hingga saat ini pada 2024, 6 bulan lagi Pak Jokowi mau purna tugas, bola panas terkait peresmian atau pengesahan RUU perampasan aset ini masih saja jadi pro kontra di kalangan anggota DPR. Secara garis besar, para anggota DPR memang setuju untuk mengesahkan RUU perampasan aset, tetapi secara praktiknya di lapangan ternyata tidak dibahas atau tidak dilanjutkan, sehingga pembahasan terkait RUU perampasan aset ini terkesan saling lempar tanggung jawab, di mana Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa tugasnya setelah selesai merancang semua aturan ini dan sekarang tinggal DPR mengesahkannya ataupun tidak. Sedangkan DPR di sini masih menunggu itikad pemerintah untuk meresmikan RUU perampasan aset. Jadi memang teman-teman, ini siapa yang salah? Apakah di pemerintahan atau di DPR? Tapi yang jelas mungkin ini lebih condong ke DPR untuk saat ini, karena Presiden Joko Widodo diketahui telah menyelesaikan semua draftnya RUU perampasan aset ini sudah diberikan ke DPR untuk ditinjau. Tapi memang mungkin ada beberapa poin-poin yang cukup menakutkan kalau misalnya ini DPR menyetujui RUU perampasan aset. Salah satunya itu yang paling menakutkan adalah negara memperoleh hak absolut untuk menyita seluruh harta kekayaan seorang koruptor jika terbukti melakukan tindak korupsi di atas misalnya berapa triliun atau berapa rupiah ya. Jadi ini memang cukup menakutkan kalau misalnya bagi para pejabat-pejabat hitam yang memang nakal ya. Saya tidak menyebut semua pejabat kita nakal, saya tidak menyebut semua pejabat kita korup, tapi mungkin mayoritas yang nakal-nakal ini agak keteteran kalau misalnya dia tanda tangan ikut memberikan vote-nya untuk meresmikan RUU perampasan aset ini, mereka bakal ketakutan. Nah teman-teman, informasi terkait rencana Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka yang akan meresmikan RUU perampasan aset dalam 100 hari pertama kepemimpinannya dirilis di salah satu artikel di Kumparan yang berjudul Pengamat Hukum Pengesahan RUU Perampasan Aset Jadi PR Terbesar Prabowo Subianto. Dalam artikel ini menyebutkan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka memiliki pekerjaan rumah atau PR terbesar dalam 100 hari pertama pemerintah mereka, yakni pengesahan RUU Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Penilaian tersebut dikemukakan oleh pengamat hukum Harjuno Wiwoho, kandidat doktor pada program ahli studi dokter hukum dan pembangunan Universitas Airlangga dalam rilis pers pada Jumat lalu. Jadi PR utama karena RUU tersebut memiliki potensi besar untuk memerangi korupsi. Tampaknya upaya pemberantasan korupsi yang saya kira kita semua bisa bilang mandek sejak reformasi bergulir pada 1998 katanya. Pertengahan April ini Presiden Joko Widodo pun juga menyoroti pentingnya perampasan aset dan pengembalian dana negara meski RUU ini sudah diserahkan ke DPR pada Mei 2023. Menurut Harjijo, proses pengesahan RUU ini memang tidak mudah karena dinamika politik yang sangat kompleks. Jadi saya yakin Pak Prabowo pada 100 hari pertama kepemimpinannya bakal fokus untuk mengesahkan undang-undang perampasan aset koruptor. Karena kalau misal kita lihat di video-video terkait pidato-pidato Pak Prabowo, salah satunya juga ada di video berikut ini. Kita harus dengan secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki. Kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan.
bila perlu pembuktian terbalik. Tidak perlu kita tunggu delik pengaduan, tetapi seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat. Karena itu saya sangat dukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur. Semua kekayaan harus dilaporkan. Dalam situasi keuangan negara yang sulit, terutama dengan dinamika geopolitik dan keamanan global, pengesahan RUU perampasan aset menjadi sangat krusial bagi Prabowo Gibran untuk merealisasikan janji-janji politiknya, seperti program makan siang gratis untuk siswa sekolah. Melalui undang-undang ini, aset hasil kejahatan dan aset yang digunakan dalam tindak pidana dapat dirampas seluruhnya tanpa harus membuktikan kesalahan pelaku di pengadilan. Undang-undang perampasan aset ini menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara yang dikorupsi, dan dari hasil perampasan aset ini bisa dipakai untuk mendanai program pemerintah termasuk makan siang gratis tandasnya. Ya, teman-teman, saya ingin mengulang di sini, undang-undang perampasan aset ini bisa menjadi solusi untuk menyelamatkan uang negara karena hasil perampasan aset ini bisa dipakai untuk mendanai program pemerintah dan bisa dirampas tanpa membuktikan terlebih dahulu di pengadilan. Jadi memang benar-benar ini undang-undang yang sangat-sangat menakutkan, ibarat sebuah pedang yang sangat tajam. Ini bisa saja menghunuskan para pemegangnya sendiri. Kalau misalnya para pejabat kita nggak bisa membawa pedang ini, nggak bisa membawa undang-undang ini, saya yakin mereka juga bakalan kena. Karena kalau misal kita lihat di DPR, kalau misalnya ada juga yang bilang ini DPR itu sarang korupsi, ini DPR ini tempatnya para koruptor. Saya nggak bisa membantah hal ini karena memang banyak sekali kejadian-kejadian korupsi yang menimpa para DPR kita yang mungkin cukup menggemparkan. Dulu pernah ada korupsi EKTP. Ya. Selanjutnya mungkin kalau di pemerintahan ada korupsi bansos, ada korupsi juga terkait Menkominfo ya. Ada juga berbagai korupsi-korupsi yang itu luar biasa, sangat menggemparkan publik, di mana Indonesia waktu itu tengah dilanda COVID, tapi masih saja ada oknum-oknum pejabat kita yang memanfaatkan derita rakyat, memanfaatkan anggaran yang harusnya diberikan untuk membantu masyarakat, malah dikorupsi. Ya teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video informasi dari Kajian Online. Nantikan juga update-update menarik lainnya di Kajian Online dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar teman-teman gak ketinggal informasi menarik lainnya dari Kajian Online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.